Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh Bapak Ibu jamaah yang hadir di kajian rutin kita, kajian Sirah Nabawi. Alhamdulillah hari ini kita masuk di episode yang ke-12. Kalau di pertemuan kemarin kita terkait belajar tentang bagaimana perjuangan baginda Nabi ketika awal-awal mulai dakwah secara terang-terangan, mulai hadirnya perlawanan-perlawanan dari kaum Quraisy, termasuk wabil khusus kita kemarin simak sungguh-sungguh kisahnya tentang Abu Lahab, Abu Jahal yang bagaimana perjuangannya, Masya Allah luar biasa agar Rasulullah itu mengurungkan niatnya, tapi ternyata tidak ada gentar sedikit pun bagi Rasulullah SAW, meskipun bahkan sampai ya Rasulullah itu dicekik saat di depan Ka'bah, meskipun Rasulullah itu saat bersujud itu ditimpa kotoran unta sampai bisa untuk bangkit, tapi senantiasa Rasulullah SAW dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan imannya Allah hadirkan pertolongan dengan pertolongannya. Maka bismillah, ketika kita hadir di sini masih bisa diizinkan oleh Allah hadir di majelis ilmu, ini pula bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tandanya orang-orang yang masih diizinkan untuk hadir di majelis ilmu, ini tandanya Allah ingin bahagiakan kita, Allah akan muliakan kita nanti di akhirat. Karena salah satu kunci keselamatan kita adalah senantiasa diri kita masih dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya rahmat, cahaya keridhaan. Salah satunya diri kita senantiasa masih diberikan rasa candu untuk beribadah, rasa ingin untuk terus menimba ilmu, mengasah apa saja yang sejatinya Allah senantiasa tuntunkan lewat wasilah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari bersama-sama kita awali dulu dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabbihi. Semoga dengan wasilah salawat ini menghadirkan kepada kita semuanya pintu-pintu solusi, cahaya keberkahan, dan Allah senantiasa hapuskan pula dosa-dosa kita. Karena ada dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Coba bayangin, solawat kita kepada Rasul 1 kali, Allah balas solawat kepada kita berapa? 10 kali. Dan satu saja solawatnya Allah kepada hambanya itu melebihi kenikmatan bahkan hitungan amal ibadah kita sepanjang usia kita. Jadi keberkahannya itu Masya Allah luar biasa dari 1 solawat. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, maka kita pun akan diangkat derajat kita dan dihapuskan dosa-dosa kita, ya, dari Masya Allah, fadilahnya luar biasa. Dan hari ini kita kembali ya, munculkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan senantiasa kita ittiba kepada beliau, mengikuti tuntunan dari beliau, dan juga mempelajari kisah-kisah tentang perjalanan kehidupan beliau. Karena ya kata Nabi, ya, setiap dari kita nanti akan dikumpulkan di akhirat itu dengan orang-orang yang kita cintai. Maka siapa saja yang kita cintai? Kalau kita senangnya ya tontonannya atau ya yang defendnya adalah artis-artis ya, misalkan nih ya yang joget-joget sana sini gitu ya. Nah, tinggal nanti mereka di mana? Kalau mereka ternyata tidak selamat di surga, apa iya kita mau nanti berkumpul juga di neraka gitu ya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di sini bismillah kita belajar sungguh-sungguh mengenal lebih dekat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi. Semakin kita mengenalnya, maka insya Allah kita pun akan semakin dihadirkan rasa cinta yang insya Allah menghadirkan pula kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan beliau, bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin.
Langsung saja aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Idza'u Quraisyin li sahabati. Jadi kali ini kita masuk di bab idza'u Quraisyin, gangguan-gangguan, siksaan-siksaan oleh kaum Quraisy li sahabati, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemarin kita membahas bagaimana siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada baginda Nabi, setelah ternyata Nabi itu dicoba terus ya, digoda, kok nggak mempan, maka mereka mulai beralih, yang diuji gantian sahabatnya. Jadi kemarin kita bahas bahwa kaum Quraisy itu ketika disebut jahiliyah itu bukan jahiliyah karena tidak punya akal, bukan. Jahiliyah karena belum munculnya cahaya iman. Jadi mereka cerdas. Kalau yang namanya ular, mau mendekati ular, mau menaklukkan ular, itu yang kita pegang mananya dulu? Ekornya dulu, tubuhnya, atau kepalanya dulu? Kepalanya dulu. Jadi mereka juga cerdas sejatinya, cerdas secara dunianya, bahwa yang didekatin pertama kali adalah pimpinannya dulu. Dia coba taklukkan dulu Rasulullah, ternyata tidak bisa. Maka gak ada jalan yang lain selain apa? Beliau mulailah sekarang, tiba masanya di episode ini kita membahas tentang mulai gangguan-gangguan yang oleh kaum Quraisy lakukan kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada mulai pengikutnya. Ya, kalau kepalanya gak kena, paling gak didekatin lehernya dulu, ke bawah gitu ya. Insyaallah. Lamma ra'at Quraisyun, ya, ketika kaum Quraisy itu ya ra'at, mulai melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asbaha azizan muhtaraman, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang mulia dan dimuliakan. Jadi senantiasa terus dijaga dan terjaga terus, gitu ya. Pengen dilakukan apapun, berbagai halangan, tetap saja Rasulullah itu ya terus dihadirkan kemudahan-kemudahan. Beliau dimuliakan dan sangat mulia, maka imtana'u anni adzahu, berhentilah mereka mulai mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbalu ala ashabihi bil idzai, mulai berpalinglah mereka, berpindahlah mereka mengganggu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walla siyamal mustadhafina, ya, khususnya sahabat-sahabat Nabi yang mustadhafina, ini golongan orang-orang yang lemah. Jadi di kaum Quraisy di zaman itu masih ada golongan-golongan strata. Ini keturunan orang-orang yang mulia, keturunannya para pemimpin-pemimpin, masih ada sebagian juga yang khadimat, ya, ada bagian yang budak dan lain sebagainya. Maka yang pertama kali digoda ini mereka-mereka yang lemah, alladzina la nasira lahum, dan orang-orang yang tanpa pembela, la nasira lahum, tak ada yang menolongnya, pelindungnya atau pembelanya. Jadi diuji itu kepada mereka-mereka yang golongan yang di bawah terlebih dahulu. Fa'akhadat, maka mereka itu segera melakukan, ya, siapa yang melakukan ini? Kullu qabilatin, setiap kabilah dari Quraisy, ya, tu'adzibu man aslama minha, khususnya untuk mengganggu para sahabat Nabi yang telah aslama minha, yang telah masuk Islam, ya. Bil habsi, dengan apa? Yang pertama dengan memenjarakannya. Jadi ada orang-orang yang kok ini masih kategorinya lemah, masih di bawah gitu ya, ini segera apa? Dipenjarakan, termasuk para budak dan lain sebagainya. Wal darbi, dan dengan memukul, dengan pukulan. Wal ju'i, dengan kelaparan. Jadi para budak-budak pun juga nggak dikasih makanan gitu ya. Wal atasi, juga dengan apa? Dikasih kehausan, tidak dikasih minum. Hatta saral wahidu minhum, sehingga mereka itu merasakan siksaan yang sangat pedih. La yastati'ul julusa, sampai-sampai ini digambarkan dalam kitab ini Syekh Ahmad Khodri Bek dan juga Syekh Umar Abdul Jabbar menjelaskan dalam kitab ini, la yastati'ul julusa, sampai-sampai mau duduk pun tak sanggup. La yastati'u, tidak sanggup, julusa berarti apa? Duduk aja enggak bisa, saking luar biasa siksaannya. Wala yadri ma yaqulu, sampai juga tidak dimengerti ucapannya. Artinya apa? Ini digambarkan orang itu kalau sudah disiksa saking dahsyatnya luar biasa, sampai deming, sampai enggak sadar gitu. Ngucap tapi dia lepas dari kesadarannya, saking dahsyatnya siksaan itu. Min siddatil azabi, karena saking luar biasanya siksaan itu. Wa mimman udzibu bilalun. Nah, sebagian dari mereka yang disiksa itu, yang pertama adalah Bilal.
Masya Allah. Bilal ini kan masyhur sekali ya, namanya Bilal bin Rabah. Beliau itu ya Masya Allah, usianya ketika masuk Islam itu di kisaran 30-an ya, masih di kisaran 30-an. Beliau ini budaknya dari Umayyah bin Khalaf. Jadi yang menyiksa beliau ini dikenal dengan namanya Umayyah bin Khalaf. Yang ini menjadikan pula nanti turunnya firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 16. Nanti kita bedah. Bilal bin Rabah ini ujiannya apa? Kok beliau masuk kategori orang-orang yang kategorinya sahabat Nabi yang lemah, tidak ada perlindungan, dan beliau dapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Bilal bin Rabah ini oleh majikannya itu dipakaikan kalung, maksudnya adalah lehernya itu diikat dengan tali, ya, bukan kalung-kalung biasa itu, tapi dikalungi dengan tali, itu ditarik-tarik sampai mencekik, dan itu dipermainkan talinya itu oleh Umayyah bin Khalaf, itu dibagi-bagikan kepada anak-anak kecil untuk ditarik-tarik gitu. Tidak cukup sampai di sana, meskipun tercekik luar biasa, kemudian oleh majikannya, oleh Umayyah bin Khalaf itu dicarikan batunya itu dipanasin, batu kecil, batu kerikil-kerikil yang sangat panas seperti batu sungai ya, yang luar biasa itu dipanasin dulu, ditempelkan ke tubuhnya Bilal bin Rabah. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata masih juga dijemur di padang pasir, suasana sangat terik, ditindih dengan batu yang besar. Kemudian dituntun untuk mengucapkan kalimat-kalimat untuk kufur ya, untuk kembali untuk menyembah Lata, Uzza dan lain sebagainya, untuk mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bergeming sedikit pun, Bilal bin Rabah tetap mengatakan satu kata, ahadun ahad, ahadun ahad, ya, ahadun ahad. Artinya apa? Hanya Allah satu-satunya, ya. Allah yang Maha Esa, Allahu Ahad, Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Sampai ketika proses itu, ketika Bilal bin Rabah ditindih batu yang sangat besar itu, sampai di detik-detik jelang ajalnya, tiba-tiba datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika melihat itu langsung tersentuh hatinya, beliau turun dari tunggangannya, langsung menawar kepada Khalaf ya, Umayyah bin Khalaf. Ini ya kalau saya bebaskan harus dengan biaya berapa gitu ya. Kemudian ya Masya Allah, tanpa pikir panjang, namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu langsung menawarkan, gimana kalau saya beli senilai dengan 9 uqiyah emas gitu ya. Maka langsung ya Umayyah bin Khalaf itu mengatakan, sesungguhnya seandainya engkau hanya membeli dengan 1 uqiyah saja ya, 1 emas uqiyah saja, itu saya kasihkan. Tapi tadi ditawar berapa tadi? 9 uqiyah. 9 uqiyah itu kalau kita keruskan ke emas berapa gram gitu ya. 1 uqiyah itu senilai kurang lebihnya 31,74 gram. 1 uqiyah dikali 9 berarti berapa gram? Kurang lebihnya ada 285,7 gram. Artinya kurang lebih saat itu langsung dibayar tunai berapa? 270-an juta lah. Kalau sekarang misalkan 1 gramnya 900 ribuan. Ya. Jadi ketika yang namanya Umayyah bin Khalaf tadi majikannya, seandainya kamu tadi ya tawar dengan 1 uqiyah saja sudah saya kasihkan. Mengapa kamu itu kok kasih 9 uqiyah? Jawabannya Abu Bakar, seandainya saja kamu naikkan harganya menjadi 100 uqiyah saja, tetap saya beli. Demi apa? Keimanannya. Demi menyelamatkan saudara sesama muslimnya. Masya Allah. Ini perjuangan juga dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan lagi. Wa Ammar bin Yasirin ya, dan juga setelah Bilal tadi namanya adalah Ammar bin Yasir ya. Wa akhuhu, dan saudaranya Ammar bin Yasir, wa abuhu, dan ayahnya Ammar bin Yasir, wa ummuhu, dan ibunya Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir ini? Ya Masya Allah. Nah, Ammar bin Yasir ini ya perjuangannya luar biasa. Beliau disiksa sekeluarga, jadi bapaknya, ibunya, saudaranya, dirinya, ini kan seorang budak. Disiksa oleh majikannya dengan api, jadi dibakar, diselomot dan lain sebagainya, sampai dipakaikan baju besi, dijemur di terik matahari, masih dikasih api, sampai ya melonyoh semua kulit-kulitnya itu, sampai ya Masya Allah mengelupas luar biasa. Dan di tengah siksaan itu, Ammar bin Yasir melihat dengan matanya sendiri bapak dan ibunya itu wafat demi mempertahankan keimanan. Maka di situ Ammar bin Yasir masih tetap disiksa dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Dan di tengah mengucapkan kalimat kekufuran itu, akhirnya karena dengan terpaksa
dia mengucapkan kalimat kufur, maka orang-orang mukminin di sekitarnya melihatnya, dia merasa bahwa ini Ammar bin Yasir telah murtad ini gitu. Kemudian Ammar bin Yasir datanglah kepada Rasulullah dan turunlah firman Allah ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufr ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, maka dia mendapat kemurkaan dari Allah. Kecuali, nah di sini ya ditegaskan kecuali. Siapa? Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, ya, kalimat kekufuran. Sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, maka dia tidak berdosa. Maka di sini Ammar bin Yasir ini tetap ya, dari firman Allah ini disebutkan bahwa dia ternyata tetap beriman. Akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, niscaya murkanya Allah menimpanya, dan bagi mereka ada azab yang besar. Insyaallah. Jadi perjuangannya Ammar bin Yasir ini luar biasa, sampai-sampai ayahnya, ibunya pun demi mempertahankan keimanan sampai ya ajalnya ya dijemput dengan siksaan api yang sangat panas sekali. Dan yang terakhir ya di bab ini Khabbab ibnu al-Arati. Jadi sahabat namanya Khabbab bin Arat. Majikan perempuannya itu menyiksanya dengan besi panas ya, dan diletakkan di belakang dada. Belakang dada itu artinya di punggungnya. Ya, agar apa? Untuk ingkar. Akan tetapi justru yang terjadi dia semakin kuat imannya. Jadi sampai-sampai majikannya sampai nyerah. Ini harus disiksa pakai apa lagi gitu ya. Maka ya, ketika para sahabat ini banyak sekali yang diuji, termasuk juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun juga diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Salah satu sejarahnya musola pertama yang didirikan itu adalah yang mendirikan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang terpandang di kaumnya, tapi dengan siksaan yang sangat luar biasa, akhirnya dia mau sholat saja nggak bisa. Akhirnya dia ketika mau sholat saja, dia harus keluar kota, keluar dari Mekah. Ketika beliau hendak perjalanan, mau hijrah ke Habsi, ya, atau istilahnya kalau sekarang itu Ethiopia, di tengah perjalanan, di-stop oleh yang dikenal sahabatnya. Kenapa engkau hendak bepergian, sementara engkau itu orang yang terhormat, engkau tuh sering menolong orang lain, suka menyambung silaturahmi. Apa jawabnya? Kaum-kaumku sendiri memusuhiku sehingga aku saja nggak bisa menjalankan ibadah. Kemudian seorang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ini ya mengajak pulang kembali ke Mekah, diumumkan seluruh orang Quraisy, jika seandainya ada yang berani macam-macam dengan ya Abu Bakar As-Siddiq ini, saya jaminannya saya nanti akan memerangi kalian. Tapi kemudian orang Quraisy memberikan perjanjian kepada pembelanya Abu Bakar As-Siddiq ini. Apa itu pembelanya? Bahwasanya perjanjiannya, saya tidak akan mengganggu Abu Bakar As-Siddiq selama ibadahnya itu tidak mengajak orang lain dan tidak keluar dari rumahnya. Maka atas dasar perjanjian itu, Abu Bakar As-Siddiq pun membuat surau atau membuat tempat untuk ibadah di depan rumahnya, membuat musola. Jadi kalau ibadahnya tidak keluar dari area rumahnya. Tapi ternyata tetangganya, orang-orang di sekitarnya malah justru semakin penasaran dan ikut juga untuk bersyahadat, untuk ikut ibadah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hingga tibalah di mana Abu Bakar As-Siddiq akhirnya tidak mau lagi dilindungi oleh orang tersebut, karena perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Wallahu a'lam bishawab terkait dengan kisah tersebut. Tapi karena saking ujiannya para sahabat yang luar biasa, akhirnya Allah teguhkan hati orang-orang yang beriman itu dengan turunnya firman Allah, Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan
kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi, ya, Masya Allah. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Maka dari ayat ini ya sejatinya semakin menguatkan para sahabat di masa itu bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh bersyahadat, bersaksi, sudah mengucapkan ya yang namanya syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan juga syahadat rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kami pun masih akan diuji oleh Allah terkait dengan keimanan kita. Apakah kita ini benar-benar sungguh-sungguh dalam beriman atau justru hanya sekedar ikut-ikutan saja. Maka disitulah semakin menguatkan yang memang yang namanya kita iman pasti akan dihadirkan ujian, termasuk sebagaimana orang-orang yang setelah beriman sebelum kita, yakni di zaman para pengikut-pengikut para nabi dan rasul terdahulu. Maka ini semakin menguatkan. Dan pesan dari firman Allah ini juga sejatinya tertuju untuk kita semuanya. Ketika kita kebanyakan kita di Indonesia ini iman kita itu kan karena pengaruh dari ikutnya orang tua. Karena orang tuanya muslim, maka kitanya muslim. Tidak banyak yang kita sungguh-sungguh, kita dulu itu bersyahadat atas kesadaran sendiri. Tapi awalnya hanya karena apa? Tuntunan dari orang tua kita. Maka itu pun juga kita akan diuji dalam proses perjalanan kita kehidupan ini. Ketika kita mengaku kita beriman kepada Allah, tapi kok dalam kehidupan nyata kita kok masih ada hal-hal yang kitanya malah justru berseberangan, tidak mau menurut, tidak mau taat sama Allah, maka ujian itu akan semakin ya bertubi-tubi hadir kepada kita, termasuk ujian terkait dengan finansial kita, terkait dengan hubungan keluarga kita, terkait dengan kesehatan kita. Dan ujian ini akan senantiasa Allah hadirkan selama nafas kita masih ada, selama nyawa kita masih ada di kerongkongan kita, belum lepas. Artinya ujian ini akan terus Allah hadirkan sampai nanti ajal menjemput kita. Dan saya doakan semoga kita senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dikuatkan oleh Allah dalam keimanan kita. Kalau para sahabat saja diujinya dengan begitu luar biasanya, kita nggak ada ya setitik pun dibandingkan dengan mereka. Tapi bismillah, semoga meskipun kita tidak merasakan sungguh-sungguh di masa itu, tapi dengan kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman, kita senantiasa ya melatih diri kita untuk semakin taat, mengirimkan doa-doa terbaik untuk kaum muslimin dan muslimat ya, al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang telah mati. Kita kan senantiasa kalau hadir majelis ilmu, bahkan di sholat Jumat, ingat ya doanya di khutbah dua itu kita mendoakan pula orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Artinya kita juga mendoakan para sahabat-sahabat di zaman dulu. Maka dengan kecintaan kita kepada beliau-beliau ini senantiasa juga menghadirkan kita nanti akan berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang juga telah masuk dalam jaminan kategori yang dimaksudkan oleh Rasulullah, para penghuni surga. Kita nanti bisa bertetangga di surga, di pintu surga terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Semakin kita sadar bahwa semua hal yang baik, semua hal yang indah itu pasti butuh proses, dan proses itu mungkin gak enak, tapi itulah satu-satunya jalan untuk menjadikan diri kita ini semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sairin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.